Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali bersama saya dengan Ria Tripratiwi dari Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Kelas 4D dengan nomor pokok mahasiswa adalah 022722111004. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala serta salam sejahtera bagi kita semua, saya ingin menyampaikan kata pengantar ini sebagai pembuka dari karya yang disajikan. Karya ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas, yaitu mengenai etnografi. Melalui pengumpulan informasi dan analisis yang diteliti, diharapkan ini mampu memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pendengar. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan karya ini. Tanpa bantuan mereka, penyusunan karya ini tidak akan terwujud. Tidak lupa juga saya juga mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang membangun dari pendengar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, etnografi merupakan penelitian ilmu yang sosial menggunakan paradigma kualitatif. Berakar pada pendekatan kualitatif, ia berupaya menjelaskan fakta atau realitas sosial secara mendalam. Memahami realitas sosial apa adanya berdasarkan struktur serta pengalaman subjek. Ia menangkap makna yang ditemukan pada peristiwa atau subjek yang diteliti bersifat belajar dari masyarakat atau learning from the people. Tidak hanya mempelajari masyarakat, learning about the people. Penelitian etnografi bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan sistem makna budaya yang digunakan oleh masyarakat dalam mengorganisir tingkah laku mereka serta menginterpretasikan pengalaman mereka. Karenanya, aspek penting penggalian makna dari struktur pengalaman subjek inilah yang mencirikan penelitian etnografi ini yang dekat dengan paradigma kualitatif. Etnografi meniscayakan kedekatan peneliti dengan subjek yang diteliti, mempelajari dalam konteks alaminya yang berupaya memahami atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia atau peneliti kepadanya. Etnografi dilakukan berdasarkan pada cara kerja penelitian kualitatif yang mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang. Metode penelitian etnografi mirip dengan detektif kehidupan nyata, tetapi tidak seperti di film. Metode penelitian ini mengharuskan kamu melakukan perjalanan ke lokasi atau komunitas tertentu dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang cukup lama, mungkin beberapa bulan atau bahkan tahunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara orang-orang di sana hidup, berbicara, dan berinteraksi satu sama lain. Kamu akan mencatat semua yang kamu amati dan dengar, dan kadang kamu juga akan berbicara dengan orang-orang untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Setelah itu, kamu harus menulis semua temuan dalam laporan atau cerita yang menceritakan bagaimana kehidupan mereka. Intinya, etnografi adalah cara kita belajar tentang budaya dan kehidupan manusia dengan mengamati dan menjadi bagian darinya. Dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam komunitas atau lingkungan yang diteliti, metode etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami makna, nilai, dan norma yang membentuk masyarakat secara mendalam. Etnografi juga memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif subjektif individu yang terlibat dalam penelitian mereka. Menghindari penilaian atau stereotip yang datang dari sumber luar. Dengan tinggal di komunitas untuk waktu yang lama, peneliti juga dapat memahami perubahan sosial yang terjadi seiring waktu dan menemukan tren, konflik, atau perkembangan yang mungkin tidak terlihat dalam studi singkat. Untuk memahami budaya dan masyarakat manusia secara mendalam, metode etnografi sangat relevan dan berharga. Ini karena metode ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang membantu dalam pengembangan teori, studi multidisipliner, dan peningkatan kebijakan. Bentuk penelitian etnografi yang paling umum adalah tergantung pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Yang pertama, etnografi partisipatif, yaitu penelitian etnografi partisipatif melibatkan
Peneliti secara aktif dalam kehidupan komunitas yang mereka pelajari. Peneliti tidak hanya mengamati, tapi juga berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, dan seringkali bekerja sama dalam proyek lokal. Peneliti yang menggunakan metode ini dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan anggota komunitas sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih luas. Yang kedua yaitu adanya etnografi virtual. Etnografi virtual ini adalah jenis penelitian yang berfokus pada komunitas dan interaksi yang terjadi di dunia maya, seperti forum online, media sosial, dan platform virtual lainnya. Peneliti melacak dan mempelajari budaya internet, komunitas daring, dan perilaku online. Mereka dapat menggunakan metode seperti analisis pesan teks, melacak forum, dan melakukan wawancara online. Yang ketiga, etnografi konvensional, yaitu metode ini mengharuskan peneliti untuk tinggal secara fisik di komunitas atau kelompok tertentu untuk jangka waktu yang lama, seringkali berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Mereka mengamati dan mencatat semua aspek kehidupan sehari-hari seperti kebiasaan, ritual, interaksi sosial, dan bahasa yang mereka gunakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dengan mempelajari nilai-nilai norma dan kebiasaan yang membentuk masyarakat. Yang keempat, yaitu etnografi pendidikan. Fokus penelitian ini adalah lingkungan pendidikan yang mencakup kelas, sekolah, dan universitas. Peneliti memperoleh pemahaman tentang cara guru dan siswa berinteraksi, strategi pengajaran yang digunakan, serta bagaimana hal-hal ini berdampak pada pembelajaran dan perkembangan siswa. Etnografi jenis pendidikan ini dapat memberikan wawasan tentang masalah dan peluang yang ada dalam sistem pendidikan. Yang kelima yaitu ada etnografi medis. Studi ini menyelidiki praktik kesehatan, pengobatan tradisional, dan persepsi masyarakat tentang penyakit. Peneliti mempelajari elemen budaya yang berkaitan dengan pengobatan dan kesehatan, seperti kepercayaan, tabu, dan penggunaan obat-obatan tradisional. Etnografi medis jenis ini membantu kita memahami bagaimana budaya melihat kesehatan dan penyakit. Yang keenam yaitu ada etnografi organisasi. Penelitian ini berfokus pada budaya dan dinamika dalam organisasi atau tempat kerja. Peneliti melihat bagaimana interaksi karyawan, hierarki, dan nilai-nilai perusahaan, dan bagaimana semuanya mempengaruhi kinerja organisasi. Etnografi organisasi jenis ini membantu kita memahami bagaimana budaya perusahaan mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kolaborasi di tempat kerja. Yang ketujuh yaitu ada etnografi politik. Etnografi politik jenis ini, penelitian ini berkonsentrasi pada proses politik, aktivisme, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Peneliti melihat dan memahami ideologi, dinamika politik, peran pemimpin, dan bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedelapan ada etnografi kota. Etnografi kota berfokus pada kehidupan perkotaan, termasuk dinamika sosial, budaya, dan masalah yang muncul di kota-kota besar. Peneliti mempelajari bagaimana orang beradaptasi dengan kepadatan penduduk, diversitas, perubahan sosial, dan infrastruktur kota. Fungsi etnografi memiliki beberapa fungsi yang berguna bagi kemajuan ilmu sosial, yaitu umumnya digunakan untuk mempelajari berbagai kelompok orang dan budaya, tradisi, dan cara hidup yang mereka praktikkan. Etnografi memungkinkan peneliti memahami cara masyarakat yang berbeda, baik berupa norma, nilai, dan kebiasaan yang mereka ikuti, serta mampu mempelajari orang-orang di lingkungan sehari-hari mereka di rumah dan tempat kerja, dan komunitas mereka. Pengamatan dan wawancara terperinci terhadap partisipan memungkinkan para ahli etnografi untuk menghasilkan penjelasan yang kaya dan terperinci tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Kelebihan etnografi sebagai suatu metode khusus. Tentunya etnografi memiliki kelebihan yang membuatnya menjadi opsi utama bagi peneliti. Kelebihan pertama dari etnografi adalah memungkinkan peneliti untuk mempelajari orang-orang di lingkungan mereka sehari-hari dan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan otentik dengan perilaku dan budaya mereka. Kombinasi teknik seperti ini, observasi partisipan, wawancara mendalam yang digunakan etnografi, memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang subjek penelitian. Etnografi memberikan jendela berharga pada sudut pandang, pengalaman, keyakinan, dan praktik peserta yang sulit diakses. Selain itu, etnografi dapat mengungkapkan pola dan praktik budaya yang mungkin tidak terlihat atau mudah diamati oleh orang luar. Etnografi juga dapat berguna untuk bidang penelitian terapan, seperti kesehatan dan pendidikan masyarakat, karena memungkinkan peneliti untuk memahami budaya dan perilaku populasi yang mereka pelajari.
yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebijakan, program, dan intervensi yang lebih baik. Jika etnografi memiliki kelebihan, sudah pasti ada juga yang kelemahannya. Kelemahan pertamanya adalah memakan waktu dan sumber daya intensif. Etnografi didasarkan pada pengamatan dan interpretasi peneliti terhadap budaya dan perilaku partisipan yang dapat dianggap subjektif dan terbuka untuk multitafsir. Menurut Prof. Dr. Suryanto, MSI, tahun 2022, etnografi harus dipertanyakan objektivitasnya karena objektivitas masih kurang dan ketidakmampuannya untuk menggeneralisasi temuan dari budaya atau komunitas tertentu ke budaya atau komunitas yang lain. Kehadiran peneliti juga dapat mempengaruhi perilaku partisipan yang mengarah pada fenomena yang dikenal sebagai efek pengamat. Selain itu, etnografi menimbulkan pertimbangan etis seperti informed consent, kerahasiaan dan privasi peserta yang harus ditangani dalam desain penelitian dan proses implementasi. Demikianlah hasil dari video pembahasan materi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.